Di Islam tuh kan katanya entah di Al-Quran atau di hadis ada tertulis Nabi Muhammad di Taurat atau Injil ya. Bisakah saya lihat di Taurat atau Injil yang menuliskan nama Muhammad? Baik, ada di dalam Kidung Agung 5:16. Kalau kita baca surat di Quran di surat Al-A'raf 157, mereka beriman kepada seorang nabi yang ummi, ya. Terus yang namanya tertulis di dalam Taurat dan Injil. Oke. Karena saya sudah mempelajari kitab ini, saya sudah berani mengambil kesimpulan bahwa yang disebut dengan Taurat, Zabur, Injil, yang disebut oleh Quran itu bukan Bible-nya orang Yahudi, bukan Bible-nya orang Kristen. Ya, jadi kalau di dalam surat Al-A'raf 157 dikatakan bahwa namanya tertulis dalam Taurat dan Injil, kalau di sini nggak ada namanya wajar karena ini bukan Taurat dan Injil yang dimaksud Quran gitu. Kidung Agung nama Muhammad lah ya. Ada, benar. Ada. Coba. Ya. Oke, baik, saya akan menanggapi ya dengan presentasi saya perihal menanggapi kata Mahamadim di dalam Kidung Agung pasal 5 ayat 16. Nah, apakah benar perihal kata Mahamadim ini di dalam Kidung Agung adalah nubuatan untuk Muhammad? Kita lihat di penjelasan pertama. Nah, jadi penjelasan pertama Kidung Agung pasal 5 ayat 16 itu ada kata Mahamadim ya kan. Nah, itu kalau kita melihat di dalam bentuk non common maskulin plural absolut dari kata Mahmad, itu artinya adalah keinginan atau hasrat atau juga menarik. Dan untuk penjelasan yang kedua, perihal kata Muhammad juga muncul kembali di dalam Yesaya 64 ayat 11 dalam bentuk non common maskulin plural konstruk sufik yaitu Mahamadenu. Nah, di situ diterjemahkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia dengan indah. Dan terus kata Mahmad juga kembali muncul di dalam 2 Tawarik 36 ayat 19 dalam bentuk non common maskulin plural konstruk sufik person feminim singular yaitu Mahamadea. Nah, di situ oleh Lembaga Alkitab Indonesia diterjemahkan menjadi indah-indah. Dan untuk penjelasan yang ketiga, kata Mahmad juga muncul kembali di dalam Ratapan ya kan. Ratapan pasal 1 ayat 7 dalam bentuk non common maskulin plural konstruk sufik person feminim singular yaitu Mahmudea. Nah, di situ Lembaga Alkitab Indonesia menerjemahkan dengan harta benda. Dan yang lebih menarik dari analisis teks terhadap kata Mahmad dalam beberapa ayat di atas bahwa kata tersebut bermakna sesuatu yang indah dan menimbulkan hasrat itu ada di dalam di atas semua Kidung Agung pasal 5 ayat 16, Yesaya 64 ayat 10, 2 Tawarik 3 ayat 16, di situ ada semua. Dan untuk yang keempat, jadi tidak ada indikasi yang menunjukkan bahwa pemunculan kata-kata tersebut di atas menunjuk pada seseorang atau karakteristik pekerjaan seseorang yang rananya ke nabi yang dinubuatkan. Jadi nggak ada istilah profetik itu nggak ada di situ. Nah, kalau misal pihak daripada Muslim mau konsisten ya kan, perihal kata Mahmad ini seharusnya setiap kata Mahmad yang muncul di dalam Kidung Agung 5 ayat 16 itu juga seharusnya di Yesaya 64 10, 2 Tawarik 3 16 dan Ratapan 1 ayat 7 seharusnya diklaim dong. Nah, jika itu adalah nubuatan untuk Nabi Muhammad. Namun nyatanya tidak diklaim oleh pihak Muslim gitu loh. Nah, untuk analisis ayat ya. Hasil dari analisis konteks ayat pada Kidung Agung 5 ayat 16 di sini adalah bukan sedang membicarakan aspek profetis gitu loh. Bukan membicarakan perihal nubuatan, melainkan sedang menggambarkan bagaimana Yerusalem sebagai kekasih penulis dari Kidung Agung yaitu Shalomo. Nah, dalam frasa kekasihku, demikianlah kekasihku, demikianlah temanku, hai putri-putri Yerusalem. Istilah putri-putri Yerusalem ini digunakan dalam bentuk benot Yerusalem. Kita tahu ya, benot ini nggak mungkin cowok gitu loh. Benot ini adalah wanita gitu loh. Jadi kata benot ini merupakan bentuk plural ya, plural feminim dari kata bat ya kan. Makanya ada istilah di dalam Hebrew, di dalam Yehudim itu ada namanya bat mitzvah, itu untuk cewek, bar mitzvah untuk cowok ya. Dan kata ini dipaksakan untuk Muhammad itu sangat jelas tidak tepat gitu loh. Kenapa? Karena Muhammad adalah seorang lelaki. Sementara istilah benot itu menunjuk kepada perempuan. Nah, analisis ayat lagi ya.
Yerusalem dalam tradisi Yahudi itu digambarkan sebagai wanita atau kekasih, sehingga selalu disandingkan dengan kata Benot. Kata Ibrani Mahmad yang artinya indah, hasrat, harta, ini sangat tidak cocok dikaitkan dengan Muhammad gitu loh. Yang akar katanya adalah Ahmad yang artinya terpuji. Kata terpuji dari akar kata puji dalam bahasa Ibrani itu diungkapkan dalam beberapa kata Ibrani, yaitu hodo di dalam Mazmur 140, Halel di dalam 1 Tawarik, Nawa di dalam Keluaran 5 ayat 12. Nah, selanjutnya ya, apakah itu adalah Muhammad? Kalaupun nama itu, nubuatan itu, perihal kata Mahamadim untuk Muhammad, maka seharusnya ditransliterasikan ke dalam bentuk Ibrani. Seharusnya memfau, hei memdalet, dan bukan memhet dan memdalet gitu loh. Dalam kajian ilmu bahasa ya, istilah kayak begini ini bisa dikenal dengan istilah homograf, yaitu tulisan sama namun memiliki arti yang berbeda. Homofon, ejaan sama namun memiliki arti yang berbeda. Homonim itu adalah kata yang sama memiliki namun memiliki arti yang berbeda gitu loh. Nah, kalau kita melihat ya, kalau kita melihat dari kasusnya ini, dari kasus kata Mahamadim yang diklaim oleh saudara Nandar bahwa itu adalah merujuk kepada Muhammad, ini sangat tidak tepat karena di situ perihal Sir Hasirim pasal 5 kalau kita baca keseluruhan itu tidak ada tidak ada nubuatan perihal konteks profetif gitu. Itu nggak ada. Jadi nggak ada nubuatan. Jadi di situ menceritakan bagaimana kasih Hashem kepada bangsa Israel ya, terutama kepada Yerusalem. Makanya di situ ada kata Benot. Benot itu tidak bisa diklaim menjadi cowok gitu loh, karena Benot itu adalah perempuan. Jadi kasus ini yang diklaim oleh saudara Nandar ini masuk ke dalam ranah homofon, ejaan yang sama namun memiliki arti yang berbeda. Nah, Pak Donditan sudah pernah datang ke sini. Dan itu salah satu murid saya. Oke. Pak Donditan. Ada nggak nama Nabi Muhammad SAW di dalam Bible? Jawabannya ada. Ada. Sampai sekarang. Itu terkandung di dalam kitab Sir Hashirim pasal 5 ayat 16. Dikatakan hikomam takim wa khullu Muhammadin. Siapakah dia? Muhammadin. Ada nggak nama Nabi Muhammad SAW di dalam Bible? Saya bilang tidak ada. Kalau ada apologet Islam yang bilang ada nama Nabi Muhammad SAW di dalam Bible, terutama di Kidung Agung 5 ayat 16, ada kata-kata Muhammadim. Tapi bukan berarti itu nama orang gitu Pak. Karena ketika kata Muhammadim itu kita terjemahkan menjadi kata Muhammad, otomatis akan merusak makna daripada satu ayat gitu Pak. Tidak nyambung gitu. Iya. Kidung Agung nama Muhammad lah ya. Ada, benar. Ada. Coba. Ya. Janganlah hendaknya kamu kuati tentang apapun juga, nyatakan dalam segala hal keinginanmu kepada Tuhan dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia yang memberi kita kekuatan. Bersukacita senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi ku katakan, bersukacitalah. Tuhan kita akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia
kita tanggung di dalam Dia yang memberi kita kekuatan, bersukacita senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi ku katakan, bersukacitalah. Sekali lagi ku katakan, bersukacitalah.